Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang bersukacita buat kita. Oleh karena Allah akan berfirman, melepaskan perkataan-perkataannya kepada hidup kita. Dan di dalam perkataannya itu, itulah hidup. Itu adalah kehidupan. Kehidupannya Allah yang bisa kita miliki. Sebelum saya melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara, mari saya ajak kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih oleh karena kami selalu dihantar, diberi anugerah, diberi kehormatan oleh Tuhan untuk senantiasa kami duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami sampai hari ini Tuhan. Di masa sorga yang terbuka, yaitu perkataan-Mu sendiri Tuhan, firman-Mu. Firman itu adalah kehidupan-Mu sendiri. Firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikannya kepada kami, supaya Engkau bisa melihat, seperti bercermin, melihat hidup kami, yaitu melihat diri-Mu sendiri Tuhan. Termanifestasi, terwujud di dalam diri kami. Kami berterima kasih oleh beberapa hari waktu yang lalu, Engkau menunjukkan kepada kami Tuhan, hal-hal yang sudah menjadi ketetapan-Mu, hal-hal yang sudah menjadi takdir bagi diri kami Tuhan. Terima kasih untuk semua ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih untuk semua ketentuan-ketentuan yang telah Engkau putuskan menurut kerelaan-Mu sendiri Tuhan. Kami siap saat ini Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau menuntun kami dalam perjalanan hingga mencapai garis akhir. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan tanpa batas. Karena Engkau sendiri Tuhan mengirimkan dan menganugerahkan kepada kami roh-Mu. Supaya melalui roh-Mu itu Tuhan, firman itu menjadi kenyataan, menjadi realita dalam diri kami. Kami siap saat ini untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara penekanan-penekanan yang penting sekali ketika kita berperang dalam medan peperangan. Peperangan kita adalah peperangan rohani. Peperangan kita tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang lahiriah. Kita mudah terkecoh oleh karena kita melihat bahwa sebenarnya adalah hal-hal yang lahiriah ini adalah hal-hal yang harus kita selesaikan. Kita menganggap itu menjadi tantangan. Kita menganggap hal itu adalah menjadi suatu serangan buat kehidupan kita. Tetapi tidak ada hubungannya. Iblis adalah roh, Allah adalah roh. Tetapi manusia diberi anugerah untuk bisa hidup dan mengakses dua alam sekaligus. Yaitu alam lahiriah atau natural dan alam yang disebut dengan alam roh. Kita mudah tertipu terhadap serangan daripada iblis. Iblis adalah roh. Saya mau tekankan lagi kepada saudara. Iblis adalah roh. Oleh sebab itu segala hal-hal, kekuatannya dia, segala hal yang merupakan strateginya dia, itu adalah semuanya secara roh. Apabila kita melihat hal-hal yang sifatnya adalah lahiriah, jangan kita mudah terkecoh. Hari ini setelah saudara tahu tentang posisi yang harus saudara tempatkan yang ditakdirkan oleh Allah. Di posisi tersebut bukan hanya supaya saudara tidak terkalahkan ataupun saudara bisa bertahan terhadap serangan-serangan iblis. Di posisi tersebut bukan hanya engkau bisa mengusir setan sehingga setan bisa menjauh. Setan menjauh dan dia akan tetap kembali lagi kepada hidup saudara dan menyerang hidup saudara. Tapi di posisi tersebut adalah posisi di mana engkau bisa meluluh lantakkan iblis di bawah kakimu. Kau meremukkan dia sehingga dia tidak akan berdaya lagi. Sehingga dia tidak akan memiliki kemampuan apalagi untuk menyerang hidup saudara. Hari ini berbeda dengan sebelumnya. Walaupun kita masih membahas tentang posisi peperangan rohani. Posisi itu. Tetapi saya ingin supaya saudara diberi anugerah. Disingkapkan oleh Tuhan. Diberikan pewahyuan oleh Tuhan.
Supaya saudara tahu mengapa iblis menyerang hidup saudara. Apa sebenarnya target yang mau dia capai, sehingga itu menentukan bahwa kemenangan ada di pihaknya iblis. Kita perlu tahu. Dan saudara mungkin akan terkaget dan akan menerima pewahyuan pada hari ini. Penyingkapan pada hari ini. Itu akan membuat saudara bisa memahami proses yang terjadi pada diri saudara apabila saudara hidup dalam ketaatan menjadi kebenaran, apabila saudara hidup dalam dosa dan akhirnya menjadi budak dosa ataupun hidup dalam ketidakbenaran. Saya ingin supaya saudara clear dari apa yang saya mau sampaikan pada hari ini. Ketika Allah menciptakan manusia, saya mau beritahu pada saudara, ketika Allah menciptakan manusia, maka manusia memiliki kehidupannya Allah di dalamnya. Oleh karena dia hembuskan, saya katakan, dia hembuskan nafas hidup. Yakni yang adalah roh yang dimiliki di dalam pribadinya Allah. Kepada manusia. Kalau kita tahu kisah yang seperti ini, yang disebut dengan kisah pada saat penciptaan manusia, tentu saudara mengambil kesimpulan yang salah. Bahwa yang berkuasa atas manusia sebagai ciptaan yang ada Allah adalah Sang Pencipta sendiri. Mari saja kita melihat apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kita baca mulai dari ayat 4. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi saudara bisa lihat penekanan daripada ayat ini adalah bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah dikatakan membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu misteri. Ketika manusia sudah diciptakan oleh Allah. Dikatakan oleh Alkitab dibentuk oleh Allah. Yang pertama adalah dari nafas hidupnya. Tubuhnya diambil dari debu tanah. Sesuatu yang lahiriah. Ini yang membuat manusia berbeda dengan para malaikat. Ini yang membuat manusia berbeda dengan Allah sendiri. Ini yang membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini yang membuat manusia berbeda dengan iblis. Manusia bisa mengakses dua alam sekaligus. Yaitu dia memiliki material yang bisa mengakses, memiliki akses jalan masuk
berkomunikasi, berkehidupan dengan alam natural. Dengan dunia natural, dunia alamiah. Karena tubuhnya dibuat, saya katakan tubuhnya dibuat dari elemen ataupun dari unsur-unsur dunia alam ini. Tetapi di dalam diri manusia itu ada yang berasal dari unsur Allah. Bagian daripada roh Allah. Sehingga manusia juga bisa memiliki akses, memiliki kehidupan di dalam alam roh. Roh manusia bisa terhubung kepada semua yang memiliki sifat ataupun zat roh. Roh manusia yang ada di dalam diri saudara bisa memiliki akses kepada semua yang memiliki sifat dan unsur ataupun zat roh. Ini yang perlu saudara ketahui. Kemudian Allah menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dikatakan oleh Alkitab. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah satu misteri yang harus terungkap. Mengapa Allah membuat di taman yang sama pohon kehidupan dan pohon dengan buah yang berbiji-bijian yang lainnya. Dan juga ada Allah menempatkan di sana pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kemudian, saya ulangi sekali lagi. Dan kemudian Allah berfirman, semua pohon, termasuk pohon kehidupan, termasuk pohon yang berbiji-bijian, boleh kau makan. Allah menentukan suatu hukum. Bahwa semua pohon boleh dimakan. Allah membuat hukum. Kemudian dikatakan, jangan kau makan. Allah memberikan perintah, jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya berdoa supaya saudara melihat bahwa Allah memberikan suatu kuasa. Allah memberikan kepada saudara suatu otoritas. Kuasa kepada hidup saudara. Ketika dia menciptakan pohon. Pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon-pohon yang lain. Pohon kehidupan dan yang lainnya. Ketika dia berfirman. Bahwa pohon yang lain itu. Dan pohon kehidupan boleh kau makan. Tetapi dia berfirman. Dia memberikan perintah. Bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Jangan kau makan buahnya. Saudara bisa melihat dan menemukan. Roh Tuhan sekarang membawa saudara. Untuk saudara menemukan. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia. Ketika dia membuat Taman Eden. Ketika dia menjadikan segala macam pohon-pohon yang lain yang bisa dimakan. Termasuk pohon kehidupan. Dan ketika dia menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan berfirman, jangan kau makan buahnya. Itu supaya saudara, khususnya adalah Adam dan Hawa pada saat itu.
saudara juga bisa melihat bahwa ada kuasa, ada otoritas yang diberikan kepada diri manusia di mana Allah sendiri tidak bisa melampaui otoritas dan kuasa yang ada pada diri manusia itu. Itu sepenuhnya. Maaf, saudara. Itu sepenuhnya adalah milik manusia. Kewenangan manusia. Dan sedikit pun juga. Saya ulangi. Sedikit pun juga. Tidak ada unsur-unsur Allah di dalamnya. Tidak ada kekuatan ataupun pengaruh Allah di dalamnya. Itu murni milik manusia. Sehingga manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah. Dengan kehendak bebas. Dengan kemampuan untuk memutuskan secara bebas. Apa yang bisa diputuskan oleh manusia. Di mana manusia bisa mengakses dua alam roh sekaligus. Dua alam. Yaitu alam roh dan alam jasmani. Saya tahu saudara belum sampai kepada apa yang Roh Tuhan ingin singkapkan kepada saudara. Manusia diciptakan oleh Allah. Yang bersumber dari Allah adalah roh. Tetapi yang berasal dari unsur natural adalah tubuhnya. Dan yang luar biasa, makhluk iblis yang adalah malaikat Allah. Dia adalah makhluk roh. Dia sendiri memiliki kehendak bebas. Yang ada hanya pada rohnya. Karena iblis tidak memiliki tubuh. Roh Tuhan menolong saya untuk membawa masuk saudara kepada pewahyuan ini dan penyingkapan ini. Sehingga saudara bisa melihat bahwa ada kekuatan, bahwa ada kuasa yang tidak bisa digoyahkan, dipengaruhi oleh makhluk roh termasuk Allah. Itu ada di dalam diri manusia. Kekuatan, kuasa, berkehendak ataupun memutuskan. Yang saya katakan adalah dalam bahasa ini, power of will. Itu ada pada manusia dan itu bebas. Bebas dari pengaruh iblis, bebas dari pengaruh Allah, bebas dari pengaruh makhluk ciptaan yang lain. Dan bebas dari segala kondisi yang cepat berubah di sekelilingnya kehidupan manusia. Saya mau lanjutkan pada saudara.
Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Roma 6. Roma 6 ayat 13 dan ayat 16. Kita akan baca dari berbagai macam Alkitab. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Kata jangan. Itu saudara membacanya ketika Allah berfirman, jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan. Itu sebenarnya menghantar saudara kepada bahwa manusia tetap memiliki kehendak yang bebas. Ada kekuatan untuk mengambil keputusan di sana. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 16-nya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu, nah, sama seperti penjelasan tadi ayat 13. Jangan serahkan katanya. Atau serahkanlah. Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara bisa mengerti sekarang. Firman Tuhan hanya mengatakan jangan. Berarti keputusan ada pada hidup manusia. Mari kita baca sekarang dalam ERV Bible. Don't offer the parts of your body to serve sin. Don't use your bodies to do evil. But offer yourself to God as people who have died and now live. Offer the parts of your body to God to be used for doing good. Surely you know that you become the slave of whatever you give yourself to. Anything or anyone you follow will be your master. You can follow sin or you can obey God. You can. Following sin brings spiritual death. But obeying God makes you right with Him. Terjemahan bebasnya adalah, jangan persembahkan anggota tubuhmu untuk melayani dosa. Berarti larangan. Berarti peringatan. Itu berarti bukan kontrol, pengendalian. Jangan menggunakan tubuhmu untuk melakukan kejahatan. Jangan katanya. Tapi persembahkan dirimu kepada Tuhan sebagai orang yang telah mati dan yang sekarang hidup. Persembahkan bagian tubuhmu kepada Tuhan untuk digunakan dalam melakukan kebaikan. Tentunya engkau tahu bahwa engkau menjadi budak dari apapun yang kau berikan kepada dirimu sendiri. Jadi dengan sukarela. Apapun atau siapapun yang engkau ikuti akan menjadi tuanmu. Apapun atau siapapun yang engkau ikuti, yang kau putuskan mau ikut siapa, dia akan menjadi tuanmu. Engkau dapat mengikuti dosa, atau engkau dapat mentaati Tuhan. Luar biasa sudah. Tersingkap sudah. Saya melihat roh Tuhan menolong saudara sekarang untuk bisa menyingkapkan hal ini. Engkau dapat mengikuti dosa. Dan kau dapat mentaati Tuhan, menaati Tuhan. Mengikuti dosa akan membawa kematian. Itu kematian rohani. Itu konsekuensi saja.
Tetapi menaati Allah, engkau mengambil keputusan menaati Allah, akan membuat engkau benar di hadapan. Itu hanya konsekuensi saja. Ada satu Alkitab lagi, EXB. Supaya saudara benar-benar tersingkap apa yang roh Tuhan ingin singkapkan. Do not offer the parts of your body or any part of yourself, your parts members, to serve sin, as things to be used in doing, instruments, weapons of evil, unrighteousness, injustice. Instead, offer yourself to God as people who have died and now live. Offer the parts of your body or every parts of yourself, your parts members to God to be used in doing good as instruments, weapons of righteousness, justice. Ayat 16. Surely you know, don't you know, that when you submit yourself to someone as obedient slave, the person you obey is your master. You are slave to the one you obey. Either you can be slave to sin, which brings spiritual death, or you can obey God, be slave to obedience, which makes you right with Him, leads to righteousness. Terjemahan bebasnya. Kembali lagi, jangan persembahkan bagian tubuhmu atau bagian manapun dari dirimu, bagian anggotamu untuk melayani dosa, sebagai alat yang digunakan untuk melakukan atau sebagai alat senjata kejahatan, ketidakbenaran, ketidakadilan. Sebaliknya, persembahkan dirimu kepada Tuhan sebagai orang yang telah mati dan sekarang hidup. Persembahkan bagian tubuhmu atau setiap bagian dari dirimu, bagian anggotamu kepada Tuhan untuk digunakan dalam melakukan kebaikan sebagai alat senjata kebenaran keadilannya. Dan ayat 16, tentunya kamu tahu. Apakah kamu tidak tahu bahwa ketika kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai budak yang taat, orang yang kamu patuhi itu adalah Tuhanmu. Kamu adalah budak dari yang kamu patuhi. Entah engkau dapat mengikuti menjadi budak dosa yang membawa kematian rohani, atau engkau dapat mematuhi Tuhan, menjadi budaknya dalam ketaatan yang membuat engkau benar bersamanya, ataupun mengarahkan pada kebenaran. Saya ingin supaya saudara mengerti tentang kedua ayat ini. Yang pertama, betapa kuatnya diawali dengan katakan jangan persembahkan. Ini menunjukkan bahwa di dalam diri manusia ada kuasa yang disebut dengan kuasa kehendak bebas manusia. Setan, Allah, orang lain akan berupaya supaya saudara menggunakan kuasa yang bebas ini untuk memilih sesuai dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka tujukan, targetkan untuk hidupmu.
Jadi saya mau tunjukkan pada saudaraku. Di dalam diri manusia. Dan banyak orang tidak memahami ini. Makanya ini disebut adalah misteri kehendak. Misteri kehendak manusia. Kalimat yang kita dapatkan dari 3 Alkitab saja. Jangan persembahkan kepada dosa ataupun kepada Allah. Itu menunjukkan betapa kuasa kehendak manusia itu tidak bisa dilampaui oleh kuasa dosa. Tidak bisa dilampaui oleh kuasa setan. Dan tidak bisa dilampaui oleh kuasa Allah sekalipun. Saudara berdoa untuk seseorang, maka Allah akan bekerja lebih lagi menurut strateginya, menurut kekuatannya, tapi tidak bisa tetap melampaui kuasa kehendak manusia. Kemudian dikatakan di sini, apabila saudara mempersembahkan dirimu kepada anggota tubuhmu kepada dosa, maka itu akan berujung kepada kematian. Apabila engkau mempersembahkan dirimu kepada ketaatan kepada Allah, maka itu akan menjadi kehidupan kebenaran. Saya mau tunjukkan kepada saudara, di dalam segala hal, baik itu tidak tersurat, tetapi itu tersirat. Dia tidak membutuhkan saudara percaya atau tidak. Itu yang disebut dengan, ada yang disebut dengan manusia, Allah, iblis, semua makhluk ciptaan manusia, ciptaan Allah. Itu memiliki yang disebut dengan hukum. Bukan hukuman, hukum. Kehidupan manusia tetap harus menyadari bahwa tidak tersurat. Tetapi itu memang ada. Mungkin dia tidak sadari. Mungkin dia masa bodoh. Tetapi hukum itu tetap ada. Konsekuensi yang disebutkan dari kedua ayat di atas ini. Itu menunjukkan bahwa ada hukum. Meskipun manusia memiliki kekuatan, memiliki kuasa. Di dalam diri kehendak yang ada pada jiwanya. Jiwa bukan berasal dari Allah. Jiwa bukan berasal daripada elemen bumi atau secara natural. Jiwa itu muncul ketika roh Allah dihembuskan ke dalam diri manusia yang hanya memiliki unsur natural, maka jiwa muncul untuk menjembatani antara roh Allah dengan tubuh alamiah ini. Saya mau beritahu pada saudaraku, ketika Allah berfirman untuk menunjukkan di mana, saya ulangi, di mana Allah meletakkan kuasa kehendak manusia, meletakkan kewenangan kehendak manusia untuk memutuskan. Itu bukan pada roh manusia, bukan pada tubuh manusia. Ketika mereka menjalani kehidupan, ketika mereka bertindak,
Tapi justru, saya ulangi sekali lagi. Tetapi justru itu ada Allah letakkan pada jiwa manusia. Sehingga jiwa memiliki fungsi pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam kehendak inilah, kehendak ini bukanlah pikiran, kehendak ini bukanlah fungsi emosi ataupun perasaan. Tapi kehendak ini adalah bagian daripada yang paling menentukan dalam langkah hidup manusia. Karena di dalamnya itu ada satu fungsi yang memiliki kekuatan yang tidak bisa, saya ulangi, yang tidak bisa dilampaui oleh kuasa daripada Allah dan kuasa daripada iblis, kuasa daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah berfirman kepada saudara, jangan lari ke sana, tapi saudara lari. Iblis berkata kepada saudara, lari, tapi engkau tidak lari. Tidak ada yang bisa melampaui. Yang kedua tadi, hukum. Saya mau saudara ditolong oleh Roh Tuhan pada saat ini. Dia berdoa, Roh Tuhan akan menolong saudara. Dia akan segera kerjakan. Apa hubungannya dengan peperangan rohani? Saudara tahu bahwa di Roma 6 ayat 13 dan Roma 6 ayat 16. Firman Tuhan menunjukkan kepada saudara suatu peperangan kehidupan yang sangat dahsyat. Yang bisa berujung. Yang bisa memiliki konsekuensi. Yang tidak pernah saudara pernah pikirkan lebih dulu, lebih awal. Apa yang ditulis dalam Roma 6 ayat 13 dan ayat 16 ini. Saudara bisa lihat, itu terjadi di dunia perang alamiah. Itu sebabnya, kalau engkau kalah, engkau akan menjadi tawanan, menjadi budak. Siapa yang bisa mengalahkan engkau? Saya mau beritahu sekali lagi saudaraku. Roh Tuhan menolong saudara saat ini. Saya berdoa terus. Saya sangat percaya akan kekuatan daripada Roh Tuhan untuk menolong saudara. Ayat ini menunjukkan ketika saudara sudah bertobat, ketika saudara baru bertobat, saudara berada saya ulang, saudara berada saudara ditempatkan, saudara diposisikan dalam peperangan kehidupan yang sangat dahsyat. Itu yang dikatakan kepada Roma 6 ayat 13. Perhatikan baik-baik.
Jika engkau menyerahkan anggota tubuhmu, berarti ada perintah, ada komando yang dilepaskan dari kehendakmu kepada tubuhmu. Saya katakan kepada tubuh saudara. Lakukan dosa. Bukankah kita sedang membahas bahwa ini adalah peperangan kehidupan yang sangat dahsyat. Lakukan kehidupan. Maka saudara secara otomatis. Maka saudara secara otomatis atas keputusanmu itu. Engkau masuk kepada suatu hukum. Dimasukkan kepada dalam suatu hukum. Bukan hukuman. Hukum. Hukum yang mengatur kehidupan. Jadi ada dua yang saudara bisa lihat dalam peperangan yang dahsyat, sangat dahsyat itu. Bukankah saya sedang menjelaskan apa peperangan kehidupan yang sangat dahsyat itu? Bagaimana keputusan saudara sehingga saudara ditempatkan kepada hukum yang mana? Hukum dosa yang berujung kepada kematian. Berujung kepada kematian. Oh, luar biasa sekali saudara. Saya katakan berujung kepada kematian. Saya mau tanya pada saudaraku. Dahsyatkah peperangan seperti ini? Sangat dahsyat. Kau tidak bisa disepelekan. Kau tidak boleh masa bodoh ataupun menyepelekannya. Dan dikatakan di sini, tetapi berarti ada dua. Satu dari dua pilihan. Serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang yang dahulu mati. Tapi yang sekarang hidup. Serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Untuk menjadi senjata kebenaran. Maka Alkitab mengatakan di ayat 16-nya. Akan memimpin kau kepada kebenaran. Allah hidup di hukum yang berbeda dengan iblis. Iblis tahu itu hukum Allah. Allah tahu itu hukum kehidupannya iblis. Saudara bisa lihat. Karena manusia hidup di dua alam ini. Jadi yang pertama tadi. Allah singkapkan kepada saudara. Bahwa Allah telah menganugerahkan kepada hidup saudara. Kuasa kehendak. Yang tidak bisa dilampaui. Oleh kuasa Allah, oleh kuasa iblis, oleh kuasa manusia, oleh kuasa makhluk ciptaan yang lain. Tidak bisa. Dunia alami. Saudara bisa lihat, saya untuk bisa menyadari tentang hukum-hukum. Saya mau beritahu pada saudara. Ketika manusia mengambil keputusan dan itu tentu keputusan
dari kehendak yang bebasnya. Allah tidak pernah menciptakan saudara di mana dia memasang tali pada tangan saudara. Dia memasang tali pada kepala saudara. Dia memasang tali pada kaki saudara seperti engkau boneka mainan Allah yang tangan kananmu bisa engkau gerakan apabila si dalangnya itu yang menggerakkannya. Alkitab mengatakan, jangan kau menyerahkan anggota tubuhmu, tanganmu, kakimu kepada dosa. Jangan kau serahkan. Berarti Allah menunjukkan tidak ada tali pada tanganmu, pada anggota-anggota tubuhmu. Sehingga ada dalang dalam kehidupanmu. Tidak ada. Allah menegaskan, aku bukan dalang. Allah menegaskan, iblis bukan dalang. Tapi saya mau beritahu saudaraku, manusia ditempatkan oleh Allah. Manusia berkehidupan di dalam peperangan yang sangat dahsyat. Peperangan kehidupan. Yang kedua, saya berikan penjelasan tentang hukum. Hukum ini bukan hanya suatu konsekuensi, tapi itu adalah suatu aturan. Apabila engkau melakukan A, maka aturannya adalah hukum A. Apabila engkau melakukan B, maka aturannya atau hukumnya adalah B. Sudah termaktub ataupun termasuk di dalamnya semua konsekuensi dan garis akhirnya. Tadi saya sampaikan bahwa manusia hidup di dalam dua dunia. Dunia alamiah dan dunia roh. Saya ingin mentaati apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jelaskan pada mereka tentang hukum, tentang aturan, aturan kehidupan. Jelaskan pada mereka. Saudara tahu tentang dunia alamiah. Dalam dunia alamiah ada yang disebut dengan hukum-hukum alamiah. Bukan hukum-hukum ilmiah, hukum-hukum natural, hukum-hukum alamiah. Saya mau hentakkan saudara dengan kekuatan perkataan dari Roh Tuhan. Hukum-hukum ataupun aturan-aturan kehidupan maupun aksi dan reaksi. Dan yang disebut dengan hukum-hukum alamiah. Tidak membutuhkan iman saudara. Tidak membutuhkan saudara percaya atau tidak percaya. Saya ulangi, tidak membutuhkan. Sebab tidak ada hubungannya. Contoh, hukum gravitasi. Saudara tahu ilmunya ditemukan oleh Isaac Newton. Kenapa semua benda jatuhnya ke bawah? Saya mau tanya. Kalau engkau memiliki iman, kalau engkau percaya,
Kalau engkau tidak percaya sekalipun tentang hukum gravitasi. Saudara, ada sebagian yang percaya. Memiliki iman. Tapi tidak percaya pada hukum gravitasi. Coba lempar bola ke atas. Yang bukan berisi gas. Bola yang dipakai sebagai bola tenis, bola basket, bola voli, bola untuk sepak bola. Lempar ke atas. Dia berujung kemana? Otomatis dia akan mengikuti suatu hukum. Yang disebut dengan hukum gravitasi. Dia akan mengikuti aturan. Yang disebut dengan aturan gaya tarik bumi. Dia akan jatuh dan berujung ke bawah. Dia tidak bisa dipengaruhi. Saudara percaya bahwa hukum gravitasi itu tidak ada? Saudara percaya bahwa hukum gravitasi itu ada? Tidak dipengaruhi. Hukum itu berjalan begitu rupa. Dan dia tidak dipengaruhi. Ataupun berubah karena kondisi saudara. Itu yang disebut dengan hukum alam. Ataupun hukum natural. Berapa banyak di antara saudara juga tahu tentang hukum. Apabila saudara tidak makan. Akibatnya saudara lapar. Dan saudara akan berujung kepada kematian. Saudara mungkin kuat berpuasa 20 hari, 30 hari, 40 hari. Dan engkau harus hati-hati. Kalau engkau berpuasa dan tidak makan dan tidak minum. Mulai memasuki hari ke-50. Maka ada satu hukum. Yaitu karena tubuhmu itu mengikuti hukum alam ini. Maka ada satu hukum. Yang saudara percaya atau tidak percaya. Bahwa hukum itu ada. Saudara percaya hukum itu ada atau saudara percaya hukum itu tidak ada. Maka setelah hari ke-50, setelah hari ke-60 kau tidak makan dan tidak minum. Kau akan menuju pada kematian. Saya melihat. Saya menyadari. Saya merasakan bahwa saudara ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa memahami. Dibawa masuk untuk supaya saudara tahu. Bahwa dalam kehidupan ini ada suatu peperangan yang sangat dahsyat. Yaitu peperangan kehidupannya. Hukum alam Tuhan. Hukum gravitasi itu adalah hukum alam. Alamiahnya Tuhan. Kalau saudara tidak makan. Tidak minum terus-menerus. Maka ada yang disebut dengan hukum alamiahnya Tuhan. Saudara akan mati. Saudara lihat, itulah dunia natural. Sekarang dengarkan baik-baik. Saudara harus kencangkan ikat pinggang dan saudara jangan sampai saudara meledak dan lompat. Perhatikan baik-baik, saya mau jelaskan sesuatu. Dunia spiritual manusia juga hidup
di alam ini. Karena ada unsur yang berasal dari Roh Allah. Dalam dunia spiritual ada hukum yang berbeda penerapannya dan aturannya dengan hukum natural. Dalam dunia natural ini berbeda. Jadi dalam dunia spiritual atau dunia roh ada hukum yang berjalan untuk semua kehidupan dan interaksi yang membawa unsur roh. Berarti manusia juga bisa hidup dalam dunia spiritual. Di mana manusia bisa hidup? Di sana juga dalam dunia roh atau dunia spiritual ini. Itu ada juga yang disebut dengan hukum. Hukum yang berlaku. Yang hanya berlaku dalam dunia roh. Sama seperti dunia natural. Ada hukum yang berlaku hanya untuk dunia alamiah. Saudara jangan coba-coba untuk melompat. Ini saya berbicara masih tentang dunia natural. Lompat dan mengabaikan hukum gravitasi. Saudara berdiri di sebuah panggung, saudara melompat. Tidak. Hukum itu tidak ada. Saya mau pakai iman. Saya tidak percaya bahwa itu ada. Saya hanya bisa hidup dalam dunia spiritual. Saudara melompat dari suatu ketinggian. Dan saya bisa yakin. Saudara akan berujung dibopong ke rumah sakit. Saudara sudah ada terbaring di ruang gawat darurat. Kata gawat darurat itu menunjukkan bahwa saudara telah melanggar. Saudara telah melanggar. Melanggar apa? Bukan melanggar dosa, bukan melanggar Tuhan. Melanggar suatu hukum. Dunia spiritual memiliki hukum juga. Yang disebut dengan hukum-hukum dunia roh. Dan ini juga berasal dari Allah. Bukan berasal dari iblis. Dengarkan baik-baik. Sama seperti saudara percaya atau tidak percaya adanya hukum gravitasi di dalam dunia natural. Dan saudara harus menanggung konsekuensinya. Kalau melanggar hukum itu. Kalau mencoba untuk menentang hukum tersebut. Khususnya hukum gravitasi. Maka ada konsekuensi harga yang harus saudara bayar. Saudara bisa berdarah-darah. Patah kaki. Saudara harus dibopong tadi. Ke rumah sakit. Dan saudara terbaring. Di ruang gawat darurat. Sama seperti saya katakan. Saya katakan bukan seperti. Tapi sama. Seperti hukum-hukum dan konsekuensi yang terjadi. Pada dunia alamiah. Sama seperti itu juga. Dalam dunia roh. Hukum-hukumnya. Juga memberikan konsekuensi. Tidak membutuhkan. Menurut saya. Dengarkan saya. Saudara perhatikan baik. Tidak membutuhkan. Saudara percaya atau tidak bahwa hukum itu ada. Tetapi kalau engkau ada dalam kehidupan. Berinteraksi. Dan mencoba menentang. Hukum-hukum.
dunia spiritual ini, maka saudara harus membayar harganya. Saya sebutkan salah satu yang disebutkan dari Roma pasal 6. Saudara bisa baca di Roma pasal 7. Saudara bisa baca di Roma pasal 8. Dari Roma 6, 7, dan 8. Saudara bisa baca. Di situ salah satu. Di dalam dunia spiritual. Itu memiliki hukum. Yang disebut dengan hukum dosa. Mari kita lihat Roma 7. Roma pasal 7. Ayat yang ke-23. Dengarkan saya. Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku, dalam manusia terdalam, batin, aku suka akan hukum Allah. Berarti ini hukum dunia roh. Ini berasal dari Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Menjadi tawanan dari hukum dosa. Oh, banyak sekali nih hukum. Ada yang melawan disebut dengan hukum akal budi. Law of my mind. Ada yang disebut dengan hukum dosa di dalam tubuh. Kenapa? Apabila tubuh saudara seperti Roma 6 ayat 13 berbuat dosa, itu bukan lagi natural. Yang dikatakan di Roma 6 ayat 13. Tapi itu menjadi spiritual. Maka hukum yang berlaku tidak memerlukan saudara percaya atau tidak percaya bahwa hukum itu ada. Ayat 26. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nanti saya akan jelaskan para saudara. Kita lihat lagi Roma 8 ayat yang 2. Roh, ini pengharapan buat saudara, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan ada lagi hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut ini berbicara tentang hukum-hukum dalam dunia spiritual. Jadi tidak ada memberikan efek sedikit pun juga atau dampak sedikit pun juga. Apabila saudara tidak percaya, tidak tahu, ataupun tahu bahwa ada hukum-hukum yang berlaku, hukum-hukum Allah yang berlaku dalam dunia spiritual. Ada hukum-hukum Allah yang berlaku dalam dunia natural. Tidak akan membuat perubahan. Tidak akan membuat perbedaan. Saudara lihat di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Dikatakan, kalau saudara, upah dosa adalah maut. Itu hukum. Bukan hukuman. Hukumnya, aturannya. Jika saudara melanggar hukum dosa Tuhan, maka saudara akan mati. Dan ini nggak ada hubungannya
Dengan apakah saudara percaya atau tidak tentang dosa? Banyak orang tidak percaya tentang dosa. Tetapi apabila saudara melanggar aturan hukum dosa Tuhan, maka saudara akan masuk pada kematian atau maut. Makanya saudara, berhati-hati. Kau harus tahu bahwa kau sejak lahir baru. Kau harus tahu bahwa kau sedang berada dalam peperangan kehidupan yang sangat dahsyat sepanjang masa. Di Alkitab ditulis, ini bagi orang-orang yang tidak percaya tentang adanya hukum. Hukum dalam dunia natural dan hukum dalam dunia spiritual. Atas konsekuensi yang dia lakukan. Perbuatan yang dia lakukan itu. Itu setuju. Atau sesuai menurut hukum yang mana. Di Alkitab pun ditulis tentang orang-orang yang demikian. Saudara bisa baca itu di Amsal 14 ayat 12 atau Amsal 16 ayat 25. Saudara lihat pada tayangannya saya. Amsal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi berujung pada maut. Saya ingin Roh Tuhan menangkap, saya katakan menangkap engkau, supaya engkau bisa memahami bagaimana, saya katakan sekali lagi, bagaimana engkau bisa memenangkan peperangan kehidupan yang sangat dahsyat ini. Ingat, yang menjadi arena perebutan antara Allah dan iblis pada diri manusia. Menurut Roma 6 ayat 13 dan ayat 16 ini adalah kehendak manusia. Makanya ini pewahyuan buat saudara hari ini. Ada misteri, ada rahasia sehubungan dengan pertempuran kehidupan yang sangat dahsyat ini. Yang disebut dengan misteri kehendak manusia. Camkan ini. Allah tidak pernah memaksa manusia untuk melakukan sesuatu. Allah tidak pernah memaksa. Meskipun dia memiliki kekuatan yang maha kuasa. Itu terlihat pada diri manusia. Pada waktu manusia diciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Maka Allah menciptakan manusia. Sehingga manusia itu bisa menggambarkan rupa Allah. Saya katakan lagi rupa Allah. Di beberapa ayat di Alkitab. Rupa Allah itu. Berarti dia memiliki kehendak yang bebas.
Dia berbuat atas keinginannya sendiri. Dan tidak dipengaruhi oleh yang lain. Lalu Allah berkata kepada Putra dan Roh, baiklah kita menjadikan manusia. Supaya dia bisa menggambarkan rupa kita yang sama ini. Wah, luar biasa saudara. Saudara mulai sampai melihat. Saudara sedang mendengarkan dengung perang. Deru perang. Saudara berada di tengah-tengah peperangan kehidupan ini. Allah menciptakan manusia. Supaya bisa menggambarkan. Allah menciptakan manusia. Tidak dalam rupa atau wujud Allah saja. Tetapi supaya bisa menggambarkan. Makanya Allah mengambil unsur alamiah. Lalu menghembuskan rupa Allah itu ke dalam diri yang alamiah ini. Maka terbentuk di sana suatu posisi pemegang kekuasaan untuk kehidupan itu. Ada pada jiwa manusia yang bukan ciptaan Allah. Bukan berasal dari Allah. Dan bukan berasal dari iblis. Itu yang disebut dengan kehendak. Ya, dari kalimat itu supaya manusia bisa menggambarkan rupa kita. Menggambarkan itu bukan yang asli. Gambarnya itu adalah mencoba untuk menerjemahkannya kepada sesuatu yang visual. Yang disebut termanifestasi. Itu menggambarkan rupa Allah. Berarti Allah berkehendak. Allah menginginkan. Allah sudah merancangkan. Bahwa manusia bisa menggambarkan kehendak bebasnya Allah. Satu ayat. Efesus 1. Ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, menjadi uyos-uyos. Sesuai atau menurut dengan kerelaan kehendaknya Bapa. Padahal dikatakan di ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan dikatakan dalam kasih karena karakter kasihnya. Yang menentukan kita. Mentakdirkan saudara yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sini. Dia udah tahu ini akan bertobat. Akan terima Tuhan Yesus. Supaya menjadi anaknya. Padahal iblis belum jatuh dalam dosa. Padahal dia tahu saudara akan jatuh bangun dalam dosa. Tapi itu menurut kerelaan kehendaknya. Rupa Allah yang ini. Tindakannya dilakukan menurut kerelaan kehendaknya. Itu yang dia mau. Ketika dia ciptakan manusia. Supaya manusia bisa menggambarkannya. Kerelaan kehendaknya itu. Saudara tentu bertanya, rupa Allah itu sebenarnya roh manusia itu. Jadi di dalam manusia ada juga namanya kehendak. Tetapi tindakan manusia, perbuatan manusia ditentukan oleh kehendak yang ada pada, saya katakan yang kehendak yang ada pada jiwa
Saya ingin supaya saudara bisa menyadari. Mari kita lihat. Matius 26. Matius 26. Ayat 41. Ketika Yesus berada dan sedang berdoa di Taman Getsemani. Ayat 41 dikatakan berjaga-jagalah. Dan berdoalah. Berdoa tentu yang spiritual. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan sehingga berdosa. Berarti saudara bisa lihat. Kehendak pada jiwa manusia bukan pada roh. Itu menentukan saudara berdosa atau tidak berdosa. Kemudian dikatakan di sini. Roh memang penurut. Dalam King James Version saudara lihat pada yang spirit indeed is willing. Berkeinginan. Berkehendak. Berarti roh saudara juga memiliki kehendak. Tapi dia bukan yang menentukan saudara melakukan dosa atau saudara melakukan ketaatan menuju pada kebenaran. Bukan. Tapi kehendak yang ada pada jiwa saudara. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Kenapa disebut di sini daging? Daging bahasa Yunaninya adalah SARS. G4561. Daging adalah tubuh dan jiwa tanpa kehadiran daripada rohmu. Ini yang Yesus peringatkan. Kalau engkau tidak mendengarkan, kalau jiwamu tidak mendengarkan, kalau tubuhmu tidak mendengarkan, suara yang berasal dari rohmu, kehendak yang berasal dari rohmu, maka engkau berada di posisi lemah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, mana yang lemah, mudah dikalahkan. Saudara mulai dapatkan kebenaran ini. Iblis menghendaki supaya keputusan saudara itu adalah keputusan yang lemah, yang berasal dan yang menutup telinga terhadap keinginan, kemauan yang ada dari dalam rohmu. Iblis tahu, Yesus tahu, Allah juga tahu, dan Allah sudah memperingatkan daging lemah. Kenapa disebut daging lemah? Kalau mereka berkehidupan, berinteraksi tanpa mengundang roh. Tanpa membuka telinga terhadap pendapat daripada roh. Mengapa?
sebelum kita berdoa. Mengapa? Karena apa yang diterima tubuh diberikan informasi kepada kehendakmu yang ada pada jiwa. Itu sifatnya tidak kekal dan sifatnya jangka pendek. Itu sifatnya sementara. Tapi apa yang diberikan dari dalam roh, itu sifatnya kekal. Itu sifatnya permanen. Tidak bisa diubah. Jadi, Allah telah menempatkan karakteristik-karakteristiknya, dirinya, dalam diri saudara dan saya. Jadi dia tidak menempatkan tali ataupun apapun pada kita. Membuat kita tuh seperti boneka. Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Apakah kita akan melayani dia. Atau kita memilih untuk tidak mentaatinya. Jadi apa yang ditulis dalam Roma 6 ayat 13. Bahwa misteri kehendak tersebut. Misteri kehendak daripada diri saudara. Itu merupakan jawaban yang kuat. Itu harus memberikan kekuatan kepada saudara. Kalau saudara jatuh dalam dosa. Bahkan akhirnya menurut Roma 6 ayat 13. Saudara akhirnya dibelenggu. Saya ulangi. Dibelenggu. Menjadi budak dosa. Saudara tidak bisa menyalahkan iblis penyebabnya. Hari ini kau menemukan bahwa Allah menciptakan pada saat penciptaan manusia sampai hari ini dia telah menganugerahkan kekuatan pada kehendak bebas manusia dan sedikit pun juga tidak ada pengaruh daripada setan, pengaruh daripada Allah di dalamnya. Sama seperti Allah memiliki kehendak yang bebas yang tidak bisa dipengaruhi oleh apa yang sudah diketahui kemudian, oleh apa yang sudah terjadi pada hidup saudara, oleh apa yang terjadi di sorga di mana terjadi pemberontakan. Allah tidak dipengaruhi oleh semuanya itu. Dilakukan kehendak bebas. Dia putuskan. Jadi dengarkan baik-baik. Kehendak bebas tersebut saudara. Itu Tuhan tidak mengaturnya. Tapi saya mau sebelum kita berdoa. Saya mau beritahu kepada saudara. Pada suatu hari. Dengarkan baik-baik. Sebelum kita berdoa. Supaya saudara mengalami kedahsyatan apa yang Allah mau taruh pada hari ini kepada hidup saudara. Saudara memiliki kekuatan bebas. Saudara sudah tahu hukum-hukum yang berlaku di dunia spiritual dan hukum yang berlaku di dunia alamiah. Engkau memiliki kekuatan dan atau kuasa kehendak bebas dalam dirimu. Tidak ada dipengaruhi oleh iblis. Tidak ada dipengaruhi oleh Allah. Kau tidak bisa berteriak kemudian hari. Menyesali dengan meraung-raung. Kenapa iblis selalu menyebabkan aku berbuat dosa ini. Terus menerus. Tidak. Dengarkan baik-baik. Roh Tuhan berbicara pada saya. Sampaikan ini. Bahwa
mereka telah memiliki suatu pengalaman bagaimana menggunakan kuasa kehendak bebas ini dengan benar dan menggenapkan Roma 6 ayat 13 dan ayat 16 itu. Dengarkan baik-baik. Satu-satunya mungkin pengalaman yang saudara ingat. Bagaimana saudara akhirnya mengatur, mengendalikan, menggunakan kehendak bebas saudara itu. Sama seperti yang Tuhan kehendaki. Adalah ketika saudara memutuskan untuk terima Kristus dalam hidupmu. Dan kemudian saudara menyerahkan hidup saudara kepadanya. Saya mau beritahu pada saudaraku, itulah pengalaman yang Roh Kudus mau ingatkan kembali lagi kepada saudara. Bahwa saudara telah menjalani dengan benar. Dan telah membuktikan bahwa itu ada kehendak bebas. Ada kuasa di tanganku dari kehendak bebas tersebut. Dan aku bisa melepaskan diri dari kehidupan yang terus mencengkram, mengecap. Walaupun belum berbuat dosa. Dan mungkin saudara sudah berkali-kali berbuat dosa. Tapi akhirnya engkau berkata kepada Tuhan, Yesus, aku menyerah kepadamu. Dan datanglah kepadaku. Dan hiduplah dan memerintahlah serta berkuasalah atas hidupku. Berarti saudara tetap memegang kekuasaan atas kehendak saudara. Lalu saudara berkata, ini putusanku. Itulah pengalaman. Allah menghendaki supaya saudara mengingat akan hal demikian. Bangsa Israel, di mana saja mereka sudah berada, selalu mereka ingat. Harus diingatkan tentang makan Paskah. Mengoleskan darah pada palang pintu. Itu berbicara tentang keselamatan mereka. Saya mau beritahu pada saudaraku. Dalam perang kehidupan sedahsyat ini, iblis tidak bisa berbuat apa-apa pada diri saudara. Mengapa? Saudara stop menangis. Selama ini kau menangis dan menangis. Kenapa saya lakukan ini lagi? Kenapa saya lakukan ini lagi? Oh iblis kau berbuat banyak pada hidupku. Kau mencelakakan aku. Tidak! Ingatlah apa yang benar di mata Allah dan bernilai itu ketika engkau bertobat terima Tuhan Yesus. Itu menunjukkan bahwa iblis tidak bisa berbuat apa-apa pada diri saudara. Saudara diingatkan kembali lagi, meskipun engkau dalam peperangan kehidupan yang sangat dahsyat ini, saya katakan yang sangat dahsyat ini, tapi iblis tetap tidak bisa berbuat apa-apa pada diri saudara. Terimalah anugerah ini. Terimalah pewahyuan ini. Pada hari ini juga menjadi kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Amin. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau singkapkan kepada kami. Tidak patut kami terus hidup dalam dosa, dalam kelemahan. Oleh karena Kau telah
pernah menganugerahkan kepada kami. Suatu kemenangan di mana iblis tidak bisa berbuat apa-apa dari diri hamba-Mu. Karena Engkau tetap menjaga bahwa manusia tetap berada di posisi memiliki kekuasaan atas kehendaknya, atas keputusannya yang bebas. Karena disitulah rupa Allah yang harus digambarkan. Saudara, apa yang Allah Bapa katakan, saya harus sampaikan kepada saudara. Bapa bersukacita. Dan dia selalu ingin kembali lagi dia melihat kemenangan sama seperti ketika engkau berdoa menerima Kristus, mengalami lahir baru. Itu adalah kemenangan di sorga dan di bumi ini dari peperangan kehidupan yang sangat dahsyat. Hamba berdoa pada saat ini. Kalau engkau merasa lemah, itu hanya perasaanmu. Karena di sorga telah tercatat satu pengalamanmu yang dahsyat. Itu adalah rekor yang pernah kau capai. Karena itu berarti bisa terulang lagi. Bahkan setiap hari dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapak untuk pewahyuan ini. Terima kasih untuk impartasi. Terima kasih untuk kebenaran ini. Yang bisa kami aplikasikan dalam kehidupan. Bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.